Shalom jemaat Tuhan Efrata yang ada di studi tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Bersyukur buat pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia. Mari kita mau sambut tangan Tuhan yang luar biasa. Kita mau bersyukur, berterima kasih. Kita mau memuliakan Dia pada pagi hari ini. Mari bersyukur, mari berterima kasih. Katakan, Tuhan aku rindu Engkau. Yesus, aku rindu Engkau. Yesus, kami rindu Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Terima
Tuhan yang selalu hadir di tengah kita untuk menolong kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersepakat di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama menyembah-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Immanuel, ada mujizat dalam hidup kami. Kalau hari ini di musim liburan kami boleh bersama dengan keluarga, biar kami boleh menikmati indahnya kebersamaan dengan keluarga. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, hingga ketika ada di tengah-tengah keluarga, kami jadi anak-anak-Mu yang membawa damai. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di Efrata, orang tua dengan anak, mereka hidup saling mengasihi, suami dengan istri, mereka akan makin rukun, mereka semakin saling mencintai, dan berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga-keluarga di gereja Efrata. Anak-anak mereka adalah anak-anak yang takut akan Engkau. Mereka masuk dalam generasi ilahi, bertumbuh iman mereka, bertumbuh kasih mereka, dan mereka adalah anak-anak yang hormat akan orang tua. Berkati Tuhan selama liburan ini, biar kiranya ada perlindungan Tuhan selalu, dan kami terus hidup saling memberkati satu sama lain. Bapak, kami juga berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan kondisi tubuhnya. Tuhan, Engkau berikan percepatan untuk proses kesembuhan dari anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Bagi mereka yang jauh dari keluarga, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, hingga sekalipun jauh dari keluarga, mereka boleh merasakan tidak sendiri. Ada Tuhan Immanuel yang bersama dengan mereka. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, berkati usaha anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang akan membuat pekerjaan mereka makin berkembang, dan Engkau yang akan kirimkan pelanggan-pelanggan baru bagi mereka yang berdagang. Tuhan menolong, Tuhan yang angkat karir mereka, Tuhan yang berikan promosi hingga mereka boleh menjadi saksi Tuhan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di gereja ini. Tuhan terus menolong, Tuhan terus menuntun, Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, hingga apa yang dikerjakan oleh para pemimpin-pemimpin gereja ini membawa Efrata terus makin berbuah lebat dan makin kuat dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk Tante Trivena Karunia Jaya sebagai gembala penasehat. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari. Anak cucunya selalu dalam perlindungan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan cucu-cucu dari Pendeta Trivena Karunia Jaya adalah orang-orang yang Tuhan terus perlengkapi, hingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati semua janji-janji Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan taruh hikmat yang selalu baru setiap hari. Tuhan berikan urapan yang selalu baru, hingga lewat pengembalaan Bapak Ibu Gembala, Pendeta Handoyolim, kami boleh terus mengalami terobosan demi terobosan dari hari ke hari, waktu ke waktu, bahkan tahun ke tahun. Kami ikuti apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan, dan kami mau hidup dalam janji-janji-Mu. Berkati anak-anak yang ada, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan Kau menuntun mereka kepada masa depan yang Engkau sudah rancangkan. Berkati seluruh keluarga Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau menjauhkan segala yang jahat dari mereka, dan Engkau Tuhan yang akan terus membawa mereka untuk jalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, menikmati segala yang baik dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan masuki hari yang baru, kami mau dengar lebih dahulu kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu Tuhan. Kami mau dengar apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami mau ikuti apa yang jadi tuntunan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali melalui saat teduh pemberitaan pada pagi hari ini. Kita kembali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, agar firman Tuhan yang dibagikan bisa menguatkan dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul tentang kasih dalam keluarga. Tentunya ketika kita memiliki sebuah keluarga kecil atau keluarga besar, kalau ada kasih di dalam keluarga kita, tentu kita sangat menginginkannya dan kita sangat sukacita. Coba saja kalau dalam keluarga kita, kalau tidak ada yang namanya kasih, adanya perselisihan, pertengkaran setiap hari, tentunya membuat kita menjadi pusing atau depresi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya ketika ada kasih akan membuat orang sangat nyaman untuk bisa tinggal di rumah, kumpul bersama dengan keluarga, itu akan membuat nyaman. Apalagi kalau kita semua sudah memiliki anak atau keluarga yang mungkin tinggal di luar kota, anak yang kerja di luar kota atau kuliah di luar kota. Tentunya kalau ketika memiliki kasih itu, mereka akan memiliki kerinduan untuk pulang ketika berlibur, untuk bisa berkumpul bersama, untuk bisa pergi bersama, hangout bersama, quality time bersama. Nah, disinilah kita harus memiliki yang namanya kasih itu. Karena firman Tuhan aja mengajarkan kita untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena di dalam kasih ada kekuatan, ada yang namanya kemesraan bersama-sama untuk bisa berjalan bersama-sama. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika kita di dalam keluarga atau dalam diri kita sendiri, kenakanlah kasih itu. Karena di dalam kasih ada pengikat yang mempersatukan bahkan menyempurnakan. Kita tentunya di dalam keluarga sangat senang kalau keluarga kita bisa bersatu, keluarga kita bisa berjalan dengan sempurna di dalam Tuhan. Itulah kerinduan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti inginkan keluarga yang seperti itu, di mana bisa bersatu dan menyempurnakan. Tentunya yang utama yang harus kita punyai adalah kasih itu. Karena kalau di dalam kasih, keluarga kita akan bisa bersatu. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, keluarga kita tidak akan bersatu, adanya kehancuran. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki yang sebuah nama kasih. Karena dunia pun mengajarkan, yang sering kita dengarkan adalah sebuah cinta. Kata cinta sendiri adalah seorang yang mengagumi dengan kenafsuan atau hal yang pertama mungkin dia lihat hanya sesaat saja. Itulah yang bisa dinamakan dengan cinta. Tapi berbeda dengan sebuah kata yang namanya kasih, di mana kasih itu selalu memberikan yang namanya melayani, memberi, bahkan berkorban. Kalau kita memiliki kasih, kita akan mudah untuk bisa melayani orang. Kita akan mudah bisa memberi kepada orang. Kita akan mudah untuk bisa berkorban untuk orang lain. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, yaitu tentang cinta. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mencintai belum tentu mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi pastilah sangat mencintai secara tulus. Maka dari itu Bapak Ibu, berikanlah kasih kepada orang lain, agar apa yang kita berikan itu orang lain terberkati oleh kehidupan kita.
Dalam kehidupan kita, ketika ada yang namanya kasih, pasti orang itu akan mementingkan keluarganya, dan dia akan memberikan damai untuk keluarganya dan sukacita untuk keluarganya sendiri. Saya beberapa waktu lalu Bapak Ibu melihat sebuah postingan di salah satu media sosial media. Ada seorang anak kecil di mana dia kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya harus bekerja mencari nafkah untuk bisa menafkahi keluarganya, bahkan anaknya yang masih kecil ini, yang mengakibatkan anak kecil ini kurang yang namanya kasih sayang terhadap kedua orang tuanya. Dan ketika anak kecil ini sudah dipegangkan handphone oleh orang tuanya Bapak Ibu, anak kecil ini ternyata mencari sesuatu di YouTube, di sosial media, dimana ketika anak ini mencari sesuatu di dalam YouTube itu, mamahnya ternyata membuka historinya yang membuat mamahnya itu tercengang dan terpanah. Ternyata anaknya mencari sesuatu hal yang membuat orang tuanya itu terpukau, yaitu kenapa papa mama bekerja, kenapa papa mama harus bekerja, kenapa papa mama tidak harus menghabiskan waktunya untuk bersama dengan anaknya. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata anaknya ini merindukan yang namanya kasih sayang itu. Anaknya ini membutuhkan yang namanya kasih sayang itu, yang akibatnya historinya penuh dengan hal-hal yang mengejutkan, yaitu sampai anaknya itu mencari di kantor itu ada apa aja ya, kenapa papa mamanya harus ke kantor setiap hari. Bahkan sampai anaknya ini mencari kenapa mama suka marahin aku, kenapa mama nangis lihat aku sakit. Sampai sebegitunya Bapak Ibu, ketika anak membutuhkan kasih sayang itu. Bahkan anaknya itu sampai mencari sebuah histori tentang kalau punya adik, apa aku tidak disayang lagi ya. Nah, bahkan beberapa historinya mencari tentang pekerjaan orang tuanya, kenapa orang tuanya harus bekerja. Dan disinilah kalau anak kurang mendapatkan kasih sayang kepada orang tuanya, dia akan berkata seperti itu, apakah lebih penting bekerja daripada anaknya. Nah, coba kalau ini masih kecil Bapak Ibu, kalau sudah beranjak dewasa, anak itu kurang mendapat kasih sayang di dalam keluarganya, tentu dia akan mencari kasih sayang di luar, yang mungkin kasih sayangnya itu bisa dari orang lawan jenis dan lain sebagainya. Banyak anak-anak muda saat ini memang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar, menghabiskan waktunya dengan lawan jenis. Karena apa? Karena mereka ketika di rumah kurang mendapatkan yang namanya kasih itu. Coba kalau anak ini sudah mendapatkan sebuah kasih sayang dari orang tuanya dari kecil, dia pasti akan betah di rumah. Dia pasti akan tinggal di rumah daripada menghabiskan waktu di luar bersama dengan orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita seperti anak kecil ini. Ketika kita memiliki keluarga, anak kita malah mencari kasih sayang dari luar daripada kepada kedua orang tuanya. Nah, ketika kita Bapak Ibu memiliki kasih di dalam keluarga, tentu yang namanya kemarahan, kebencian, dan kata-kata kotor itu tidak akan muncul. Yang ada malah kelemah lembutan, kemudian kerendahan hati, kesabaran yang ada di dalam keluarga itu. Seperti ayat Kolose 3 ini yang sebelumnya dikatakan di Kolose 3 ayat ke-8, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nah, ketika kita ada di dalam keluarga Bapak Ibu, kemarahan itu
harus kita buang. Kejahatan, bahkan fitnah atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita harusnya semuanya buang. Karena kalau kita di dalam keluarga kita masih melakukan ini semua, tentu tidak ada yang namanya kasih itu. Pasti akan membuat keluarga kita tidak nyaman dan tidak ada yang namanya damai sejahtera. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, ketika saya melihat ada satu anak muda, dia tidak senang untuk tinggal di rumah. Ketika dia harus sekolah, pulang sekolah cuma ganti baju terus pergi. Dia lebih baik menghabiskan waktunya untuk bermain di luar rumah. Karena apa? Karena orang tuanya tidak memiliki yang namanya kasih itu kepada anak ini. Anak ini tidak mendapatkan kasih daripada dua orang tuanya, yang mengakibatkan dia lebih enak menghabiskan waktunya di luar daripada di rumah. Papanya suka mabuk-mabukan, mamanya sukanya marah-marah, bahkan kalau kedua orang tuanya berkumpul sukanya adu mulut. Semuanya keluar dari perkataan mereka berdua yang mengakibatkan anak ini jadi malas kalau di rumah. Yang akibatnya sampai hari ini pun Bapak Ibu, anak itu jarang pulang ke rumah. Karena di rumah berasa tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Tapi coba di ayat Kolose 3 ayat 12 sampai ke 13 ini dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Nah, ketika di dalam keluarga, sebuah keluarga mengenakan yang namanya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, pasti semuanya ada yang namanya kasih. Ketika sebuah keluarga melakukan ini semua, orang akan sangat merasa nyaman tinggal di rumah daripada dia harus pergi keluar rumah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti harus memiliki ini semua, di mana kita menjadi orang yang memiliki belas kasihan, peduli kepada orang atau keluarga kita. Kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki kelemah lembutan dan kesabaran. Banyak kehidupan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pria tentunya memiliki yang namanya keegoisan atau susah untuk merendahkan hati mereka karena egonya terlalu tinggi. Di mana seorang pria, mungkin seorang ayah di dalam keluarga, kalau tidak memiliki ini semua tentang kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, tentu ayah ini akan mudah yang namanya marah. Dan tentunya ketika marah, dia merasa tidak akan bersalah dan pinginnya menang sendiri. Dan seorang ibu pun, kalau dia tidak memiliki yang namanya kerendahan hati atau kelemah lembutan, dia akan gampang marah, dia akan gampang bad mood, dan yang paling sulit adalah minta maaf terlebih dahulu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena di dalam keluarga kalau kita melakukan ini semuanya, kita akan saling bisa mengasihi. Kita akan membuat yang namanya keluarga kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Nah, ada 3 poin di mana di dalam keluarga ketika memiliki kasih, maka dia yang pertama adalah memiliki kuasa mengikat. Nah, kuasa mengikat ini Bapak Ibu, kita tahu pribadi kita sendiri, kita sudah diikat oleh kasih Kristus.
di mana Kristus sudah mengikat kita. Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita semua terlebih dahulu. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita mampu memiliki kuasa mengikat kasih ini, keluarga kita akan penuh dengan yang namanya damai sejahtera. Keluarga kita akan penuh dengan yang namanya sukacita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu yang namanya kuasa mengikat ini. Seperti dua orang yang sudah dipersatukan di dalam janji Tuhan, dia mengikat janjinya satu dengan yang lain, di mana akan saling mengasihi di dalam suka dan duka, dalam susah maupun bahagia. Nah, ketika dua orang ini, pribadi ini saling mengikat, tentunya keluarga itu akan memberikan yang namanya kasih sayang. Tapi ketika keluarga ini tidak saling mengikat, tentunya akan mudah hancur dan mudah terlepas ketika menghadapi sebuah masalah di dalam keluarganya, yang mengakibatkan keluarga itu akan mungkin ada perceraian dan bahkan kehancuran di dalam keluarga itu. Tapi kalau mereka saling mengikat, tentunya akan ada damai sejahtera dan sukacita. Nah, yang kedua, ketika kita di dalam keluarga memiliki kasih, maka kita memiliki kuasa mempersatukan. Dimana ketika kita mempersatukan satu dengan yang lain, kita mau yang namanya saling menolong, bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika ada masalah datang, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu tidak mau nurut sama saya. Yang satunya mengatakan, nggak bisa, kamu telat memberitahukannya gitu. Yang akibatnya cekcok satu dengan yang lain. Nah, kalau kita Bapak Ibu, keluarga kita memiliki kasih, kita pasti memiliki kasih mempersatukan satu dengan yang lain. Di mana mungkin sang suami menghadapi sebuah masalah di dalam pekerjaannya, istrinya bisa menompangnya, istrinya bisa memberikan semangat satu dengan yang lain. Karena ada kesatuan di situ. Kalau tidak ada kesatuan, orang suaminya menghadapi sebuah masalah, istrinya pasti menyalah-nyalahkan, bahkan tidak mensupport, yang mengakibatkan suaminya depresi. Nah, disinilah kita sebagai keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan, tentu di dalam kasih ada yang namanya kuasa mempersatukan ini. Kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama satu dengan yang lain. Mungkin anak kita yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolahnya atau kuliahnya, pasti bisa dicarikan solusi bersama kalau ada kesatuan. Tapi kalau tidak ada kesatuan, istri berkata itu tanggung jawab suami untuk bisa mencari uang untuk bisa membiayai anaknya. Tapi kalau ada kesatuan, pasti ada solusi gimana caranya untuk bisa menambahkan uang untuk bisa menyekolahkan anaknya. Nah, itulah ketika kita memiliki kasih dalam kuasa mempersatukan keluarga kita. Jangan sampai masalah itu membuat keluarga kita hancur. Tapi ingatlah bahwa kita memiliki sebuah kasih itu. Yang terakhir adalah ketika kita di dalam keluarga memiliki kasih, maka kita akan memiliki kuasa menyempurnakan. Tentunya inilah keinginan kita semua, di mana keluarga kita disempurnakan oleh Tuhan. Keluarga kita yang kekurangan banyak hal, kita mampu bisa menyempurnakan satu dengan yang lain. Mungkin suami kita memiliki kekurangan, mungkin istri kita memiliki kekurangan, tetapi ketika sama-sama memiliki kasih, disitulah ada kesempurnaan di dalam keluarga kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita sebagai keluarga yang sudah takut akan Tuhan, kita harus memiliki kasih itu. Karena ketika ada kasih, ada pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan keluarga kita semuanya. Jangankan keluarga kita sampai dihancurkan oleh iblis, yang membuat iblis sangat senang kalau keluarga kita hancur. Tapi cobalah dalam keluarga kita mengikat, kita mempersatukan, bahkan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan dalam keluarga kita. Kita sempurnakan bersama dengan Tuhan, agar keluarga kita berjalan bersama dengan Tuhan, agar keluarga kita diberkati oleh Tuhan, agar keluarga kita penuh dengan damai sejahtera, dan keluarga kita penuh dengan yang namanya sukacita, agar anak-anak kita nantinya ketika mereka beranjak dewasa, mereka memiliki kasih di dalam keluarganya, mereka memiliki kasih sayang yang orang tuanya sudah berikan. Mereka akan pulang dan mereka akan memiliki kerinduan untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Saya punya teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melihat keluarga teman saya ini sangat luar biasa. Memang anak-anaknya sudah ada yang bekerja di luar kota, ada yang kuliah di luar kota. Tapi hal yang paling luar biasa, Bapak Ibu, kalau liburan lebaran kayak gini, atau libur Natal dan libur yang mungkin cukup panjang, anak-anaknya ini selalu memiliki kerinduan untuk pulang. Anaknya ini memiliki kerinduan untuk selalu berkumpul dengan orang tuanya. Dan memang orang tuanya ini akhirnya ditinggal beberapa anaknya ini, mereka berdua sendirian di rumah, merasa kesepian. Tapi ketika anak-anaknya ini liburan pada pulang semua, orang tuanya ini penuh dengan sukacita. Dan keluarga ini penuh dengan yang namanya damai sejahtera. Karena anak-anaknya selalu menantikan untuk bisa pulang bersama, untuk kumpul bersama. Entah cuma nonton film aja di rumah, nonton bersama, entah cuma makan mungkin di pinggir jalan, di pedagang kaki lima. Tapi keluarga ini kalau bersama-sama selalu penuh dengan sukacita. Dan itu ketika saya melihat keluarga ini sangat terkagum tentunya. Dan tentunya saya juga menginginkan ketika saya memiliki keluarga, saat ini memiliki keluarga, selalu menginginkan perkumpulan itu, Bapak Ibu. Kalau ada kumpul keluarga penuh dengan sukacita. Nah itulah Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu ada yang namanya kasih di dalam keluarga kita, pasti Tuhan akan mempersatukan keluarga kita dan bahkan menyempurnakan keluarga kita lebih dari apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagu ini mengatakan bahwa kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, dan kasih pasti murah hati. Ketika kita Bapak Ibu mau merendahkan hati kita akan gampang yang namanya memaafkan,
orang lain. Kita akan gampang yang namanya murah hati. Tapi kalau kita tidak ada kasih dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang pribadi yang kasar, penuh emosi, bahkan susah untuk memaafkan orang lain. Maka dari itu Bapak Ibu, kita minta Tuhan, pimpinan Tuhan, agar kita bisa saling mengasihi, agar kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena ketika ada kasih yang mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain, ada kesempurnaan dan mempersatukan keluarga kita. Kita mau terus bawa keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan menyempurnakan keluarga kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu tiada. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang kami rasakan hari ini. Engkau begitu baik, Engkau penuh mujizat menyertai kami. Terimalah semua pujian penyembahan anak-anak-Mu, dan kiranya Tuhan menuntun kami untuk kami mempraktekkan kebenaran-Mu. Memberkati semua yang melayani hari ini, memberkati khususnya Pak Devin yang sudah sharing firman. Tuhan pakai makin dahsyat. Kiranya sepanjang hari ini kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan. Saudaraku, mari masuki hari ini dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati berlimpah.